Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Hikmatut Tasyrik wa Falsafatuhu. Kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. Beliau ini salah satu ulama yang mengajar di Al-Azhar. Kitab ini mengandung berbagai macam ulasan hikmah yang terkandung di dalam syariat-syariat yang diajarkan oleh agama. Cukup lengkap dan menurut saya bagus untuk bahan tambahan kajian keislaman agar ketika kita mengkaji ilmu fikih umpamanya tidak kering hanya membahas aturan-aturan yang kita laksanakan dan yang kita tinggalkan, tetapi juga otak kita akan juga diajak memahami apa hikmah, kandungan hal baik yang bisa kita ambil dari perintah dan larangan. Saya akan membaca pada juz awal halaman 70. Al-hikmatu fi anna ba'dal aryah yang kudu al-wudu'a dunal ba'dil akhari. Hikmah yang terkandung pada batalnya wudu itu adalah keluarnya angin. Salah satu keluarnya angin, akan tetapi keluarnya angin dari anggota tubuh kita yang lain justru tidak batal. Hanya salah satu dari angin yang keluar dari tubuh kita itu batal. Annal aryah, adapun beberapa angin allati takhruju min jinsil insan, yang keluar dari tubuh manusia itu arbaatun 4. Angin yang keluar dari tubuh kita itu jumlahnya 4. Kenapa tidak membatalkan semuanya? Tidak batal, 4-4-nya, hanya salah satu dari 4 itu yang batal. Nah, ini yang dibahas oleh Kiai Ali Ahmad Al-Jurjawi. Ar-rih al-kharij minad dubur, angin yang keluar dari dubur, kemaluan belakang. 1. Yang kedua, ar-rih al-kharij minal kubul, angin yang keluar dari jalan belakang. Wal jassa, dan kalau dalam bahasa Jawa gelegean, sendawa. Huwa ar-rih al-kharij minal fammi, yaitu angin yang keluar dari mulut. Alladzi kana, yang muhtabisan, yang terhambat, fauqal ma'idati, di atas perut. Wal aqtasi, dan yang keempat
angin yang disebabkan wahing. Dua, atos arihu, angin al-kharij yang keluar minal anfis dari hidung. Wakana dan arih yang atos ya atau wahing. Wakana dan wahing muhtabisan adalah angin yang terhambat fidimagi di dalam otak. Watolaba dan angin itu watolabal khuruja, angin itu ingin keluar atau angin itu seyogianya keluar minal hayashimi dari jalan hidup. Itu pembagian. Jadi angin itu pertama yang keluar dari dubur atau sering dalam bahasa Jawa kita sebut untuk angin yang keluar dari hidung yang kita sebut wahing, angin yang keluar dari mulut yang kita sebut sendawa atau gelegean. Dan ini ada lagi angin yang keluar dari kubul atau jalan depan. Mungkin bagi kaum perempuan ini yang mengalami keluar angin dari jalan depan. Kalau laki-laki kayaknya nggak ada ya. Waqad iktadot hikmatus syari al-hakim, bahwa syariat agama yang bijak itu telah memberlakukan an-narih al-kharij minat dubur, bahwa angin yang keluar dari dubur, huwa angin tersebut an-naqidu yang merusak lil wudu'i terhadap wudu, bahwa syariat telah menerapkan bahwa angin di antara angin 4 itu yang merusak wudu itu hanya yang keluar dari dubur, yaitu kentut. Kalau dalam penjelasan lebih lanjut di dalam fikih, angin yang keluar yang tidak mungkin mak'aduhu, bokongnya itu tidak menetap pada tempat duduk. Artinya kalau bokong itu menetap di lantai, maka dubur itu tidak ada kemungkinan untuk keluar angin secara otomatis, tidak bisa keluar angin ketika tidur. Atau saat tidur itu biasanya kan dubur itu akan tidak bisa terkontrol keluar angin atau tidak saat mata ini tidur. Maka biasanya tidur itu membatalkan saat tidur itu tidak duduk atau tidur secara terlentang, tidur secara tidak menetap tempat bokong kepada tempat duduk. Duna sairil aryah, lah angin yang keluar yang lainnya tidak membatalkan, seperti gelegean, seperti senda wahin atau keluar dari jalan depan, di annahu yamurru ala tariqihi
li'annahu karena sesungguhnya angin yang keluar dari dubur yamurru fi tariqihi ala ausakhin taksabuha diraiha al-kariha. Sebab kenapa angin yang keluar dari dubur itu membatalkan wudu? Karena angin itu melewati tempat-tempat kotoran yang setelah keluar akan menyebabkan bau yang sangat tidak sedap. Wa ammal jasa'u fahuwa yakhruju min mumirrin la ausakha fi. Adapun angin gelegean atau angin yang keluar dari mulut, fahuwa yakhruju min mumirrin, angin jasa itu keluar dari tempat la ausakha fihi, yang tidak ada kotorannya. Orang gelegean tentu perut ke atas ini belum ada kotorannya. Angin yang tersimpan wahwa al-kholku, yaitu tempat keluar apa itu? Al-kholku itu gorokan atau tenggorokan, ini kan tidak ada kotorannya, maka tidak membatalkan. Fakadzalikal atasu fa innahu yakhruju, demikian juga orang yang wahing, fa innahu yakhruju wa yamurru minnal khoyasyim. Orang yang wahing itu anginnya keluar dari anggota tubuh yang tidak ada kotoran sama sekali, yaitu itu. Opel ya tentu tidak kita anggap kotoran yang serius karena tidak menyebabkan bau. Wala ausakha fiha, dan tidak ada kotoran pada khoyasyim. Wa kadzalikal amru firrih al kharij minal qubula, ini begitu juga angin yang keluar dari kubul jalan depan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Tentu yang ini hanya mungkin berlaku kepada wanita. Fa innahu, angin, maka sesungguhnya angin yang keluar dari kubul, wa ingkana, walaupun angin tersebut yamurru, melewati, min mumirril bauli, dari tempat kencing, illa annar raihah, walaupun begitu terkecuali bahwa sesungguhnya bau al-kariha yang tidak kita sukai, atau yang bau yang tidak sedap, itu mafkudatun, itu tidak ada minhu, dari angin. Jadi faktor kenapa angin yang keluar dari jalan depan itu tidak membatalkan, padahal sama-sama keluar dari area yang ada kotorannya. Dari jalan belakang ada kotoran, dari jalan depan juga ada kotorannya. Kenapa yang membatalkan wudhu hanya jalan belakang? Karena di jalan depan itu tidak berdampak bau seperti halnya jalan belakang.
Wa hadza hiyal hikmah, dan ini adalah satu hikmah allati li ajliha ja'ala syari' al-hakim, yang dijadikan oleh syariat atau agama yang penuh kebijaksanaan ini, anarihat dubur wa anakidulu, bahwa angin yang keluar dari dubur itu merusak wudu duna sairil aryah, tidak angin selain yang keluar dari badan kita selain dubur. Dari jalan depan tidak batal, dari jalan mulut tidak batal, dari jalan hidung juga tidak batal. Fasubhana man, maka maha suci zat yang jabbaro al-umur, mengatur semua perkara bihikmatihi, dengan hikmahnya zat tersebut. Saya kira itu cukup untuk sebagai pembukaan. Saya suka kitab ini karena mengajak kita untuk memahami perintah agama itu apa yang tersimpan di balik perintah agama. Jadi kita tahu, kita percaya bahwa perintah agama itu tentu untuk kepentingan kita sendiri. Kalau kita melakukan kebaikan agama, maka itu sebenarnya kebaikan kita sendiri. Lah, itu dijelaskan di dalam in ahsantum li anfusikum. Ketika kalian berbuat baik, maka kalian sebenarnya berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Saya kira itu cukup. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.